Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, mau piknik kali ya, ini semangat nih. Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Ustaz Dr. Andes Haji Dedi S. Ridwan beserta para pengurus. Wabil khusus akhinal kiram Ustaz Dr. Andes Haji Zakaria yang selalu bersama kita. Dan tidak lupa juga Ketua RW 13 ya, Bapak Afif, ada ya? Saya punya teman Pak RW di kampung sana tuh ya, pulang dari Pengalengan tuh malamnya gue gorowokan, aduh isinya telepon Pak Ustadz, istrinya, tulungan Bapak, kenapa ini gue gorowokan terus? Hayang kawin win, hayang kawin, itu malam-malam tengah malam. Ya RW sana nih mam, RW kita enggak. Saya suruh datang ke sana, waduh, saya bilang ini mah Bu RW ketampilan jurug, waduh gitu, yang nggak bisa disembuhin, susah deh bilang ini. Ada 9 setan yang nempel, Pak. Udah saya bisa baca itu, Pak, saya ruqyah aja, Bismillah, Fatihah, Falaq, Binas, kabur Pak, 8 tuh. Tinggal 1, waduh, bilang susah juga nih. Coba Bu cari botol, cari botol. Saya masukin ke botol tuh ya. Saya baca ayat kursi, nggak mau kabur Pak. Kalah ke seri, waduh, saya bilang gimana nih. Itu yang 8 datang lagi. Kenapa kamu datang lagi? Ini Pak jemput yang 1, dibilang nih. Kenapa emang dia budak Pak Ustadz? Rupanya setan itu budak, nggak bisa dengar. Jadi di ruqyah nggak mempan. Saya teruskan. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang menyempatkan waktu untuk bisa sama-sama ta'lim. Ya. Tema kita pagi ini adalah segera sholat syukrul wudu sebelum kering. Nah, itu ya judulnya gitu. Segera sholat syukrul wudu sebelum kering. Nah, gitu. Saya akan kutip sebuah hadis yang diriwayatkan Uqbah bin Amir. Ya, dia cerita tentang sholat syukrul wudu. Bukan syukur wudu ya. Dalam bahasa Arab syukur wudu nggak ada. Tapi kalau mau bahasa Indonesia, sholat sunnah wudu, gitu ya. Sholat sunnah wudu. Kalau di bahasa Arab kan syukrul wudu, bukan syukur wudu. Cuma mungkin karena sudah terbiasa menggunakan kosakata syukur wudu, ya sudah nggak apa-apa lah. Tapi kalau yang betul syukrul wudu. Jadi ada apa namanya mudhaf ilaih dalam tata gramatika bahasa Arab. Saya teruskan. Jadi kata Uqbah bin Amir, ya, sami Rasulullah SAW yaqul, dia dengar Rasul pernah berkata, man tawaddo'a wa yuhsinul wudu summa sholaita rak'atain, ya, wa yuqbilu biqalbi wa wajhi illa wajabat lahul jannah. Ya. Kemudian waqala Umar, ya, man tawadda bi ahsanil wudu summa qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah futihat lahu samaniyata abwabi jannah wa yadkhulu fi ayyi sya'a atau kama qala hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Uqbah bin Amir, sahabat Nabi, saya pernah mendengar Rasul pernah berkata, siapa saja, barang siapa saja berwudu, lalu kemudian mempercantik wudunya itu, membaguskan maksudnya, membaguskan rapi wudunya itu bagus lah ya, nggak asal-asalan ya. Kemudian selesai wudu,
dia baca doa wudu, lalu kemudian sholat 2 rakaat, ya, selepas wudu tuh, langsung sholat 2 rakaat, ya. Maka Allah akan mewajibkan kepada dirinya untuk masuk surga. Allah sendiri punya kewajiban untuk memasukkan orang ini ke dalam surga. Gara-gara wudhu, gara-gara sholat syukrul wudhu tuh, ya. Allah mewajibkan pada dirinya untuk memasukkan orang ini ke dalam surga. Ya. Bahkan kata Umar bin Khattab, lanjutannya hadis tadi tuh, dia bilang gini, siapa saja yang berwudhu, mempercantik wudhunya, lalu berkata doa wudhu itu, ya, maka Allah pasti akan membukakan 8 pintu surga. Dan orang ini akan boleh memasuki pintu surga itu dari mana yang dia senang. Coba tuh, gimana nggak enak? Kita nonton di Jalak Harupat, Pak, nonton bola tuh, ya. Dapat tiket di sektor barat. Aduh, penuh karena harganya murah. Sementara yang sektor timur, utara, selatan kosong. Tapi nggak bisa masuk. Ya. Tiketnya sektor barat. Bayangkan di surga itu ada miliaran orang masuk surga tuh, ya. Kita cuma dapat tiket 1 masuk bab sodako aja, bab haji, bab saum, nggak bisa kayak yang lain. Udah nungguin 40 tahun dah tuh, ya, lama 40 tahun di depan pintu surga tuh nunggunya. Tapi gara-gara kita sholat syukrul wudhu, kita punya tiket, ya, yang tiket tadi VIP, ya, apa platinum, gold, sehingga kita boleh masuk ke pintu surga yang mana aja tuh, dari 8 tuh, ya. Sini diterima, sini keterima, semua nerima, kan enak Pak, ya, gak perlu nunggu lagi. Padahal cuma ngamalin sholat syukrul wudhu, amalan yang ringan Pak sebetulnya, ya. Syukrul wudhu ini tidak terlalu berat. Bahkan dia bisa dikombinasi dengan sholat tahiyatul masjid. Niatnya bareng tuh, cukup 1 niat saja. Saya niat sholat syukur wudhu dan tahiyatul masjid, sudah selesai. Karena dia punya maksud yang sama. Jadi 2 jenis sholat ini, sholat yang memiliki alasan, ya. Beda dengan qobliyah, dia terpisah sendiri itu, ya. Tapi kalau Bapak sholat syukur wudhu dan tahiyatul masjid, boleh dibarengin, ya, sekalian tuh. Nah, inilah amalan-amalan yang ringan yang kita bisa praktekkan dengan mendapatkan ganjaran yang besar. Amalan ringan kok bisa begitu? Iya. Allah berfirman dalam surat Al-Zilzalah, ya, betul. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa saja yang beramal walaupun sekecil apapun itu, Pak, ya, tetap Allah catat, Allah rekam. Bayangkan Pak, zarah itu atom, ya, molekul, kalau ditimbang nggak bisa goyang tuh jarum tuh. Bapak pakai timbangan digital katanya, ya, timbang benda yang kecil tadi itu nggak bergerak tuh jarum Pak, ya. Saking kecilnya amal tadi tuh nggak bergerak jarum timbangan tuh. Tapi di hadapan Allah, ya, seringan itu tuh, sesedara itu berat Pak, ya. Itu yang disebutkan wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya. Sekalipun kita kecil sederhana amalan tadi itu syukur wudhu, tapi di mata Allah besar sekali. Kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin shaghirin yu'azzimuhu bin niyah. Kadang-kadang ada kalanya amalan yang ringan tuh sederhana, ya, yang kecil, tapi dia berubah menjadi besar di mata Allah gara-gara niat, karena Allah melaksanakan jadi besar. Sebaliknya, rubba amalin kabirin, ya, yusaghiruhu biniyah. Sebaliknya ada amalan besar, jihad, haji, umrah, bikin masjid, ya, perbaikan jalan, bikin infrastruktur tuh yang besar-besar lah. Tapi ternyata di mata tuh kecil Pak, nggak bernilai gara-gara niat, ya. Pergi hajinya niatnya bukan karena Allah, bikin masjid bukan karena Allah,
itu berubah jadi kecil, Pak. Kembali. Syukur wudhu ini amalan ringan, Pak. Bayangkan ganjarnya begitu besar tuh. Sehingga kemudian Rasul menceritakan tentang amalan yang Rasul saksikan di surga. Sahabat Nabi yang bernama Bilal itu ternyata di surga udah lebih dulu dia, Pak. Duluan. Rasul kaget. Pagi-pagi di sholat subuh dia cerita para sahabat ya. Tadi malam saya bermimpi di surga, ternyata sudah ada Bilal di sana ya. Saya kedengaran tuh terompah kakinya tuh. Lu tanya Bilal, ya Bilal ya. Hadisni ma min amalin amiltahu fil Islam. Ya. Ya Bilal, ceritakan kepadaku amalan apa yang kamu senang, ya, yang kamu sukai, sehingga kamu tuh terdengar dafana alik fil jannah, terompahnya kedengaran di surga. Amalan apa kira-kira yang kamu praktikkan tuh sampai bisa masuk surga lebih dulu daripada saya, dibilang gitu. Sahabat Nabi, Pak. Itu para sahabat yang lain dibilang pantas saja bila masuk surga, gitu ya. Dia sahabat Nabi, muazin, kan? Ikut perang, pinter agamanya, pantas masuk surga. Apa dia bilang? Ya Rasulullah, ma amiltu min amalin arja illa at-tatahharu tuhuran wa sholaitu bizalika. Ya Rasul, nggak ada saya punya amalan hebat-hebat. Saya kan biasa-biasa aja, orang kampung, ya, orang rendahan, rakyat jelata biasa. Nggak ada. Paling cuma ini mungkin ya Rasulullah. Satu, kalau habis wudhu suka sholat. Ya, habis sholat tuh, habis wudhu dia mesti sholat. Dia sayang dengan air wudhu tuh. Ya. Jadi sebelum kering air wudhu itu dia sholat dulu 2 rakaat. Ya. Nah ini warisan yang dicontohkan oleh Bilal kepada kita dan direkomendit oleh Rasulullah SAW. Hadis itu ada 3, Pak. Satu hadis qauliyah, ya. Yang kedua hadis fi'liyah, yang ketiga hadis takririyah. Hadis qauliyah itu hadis yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, kayak tadi yang pertama tuh, Rasul berkata, kan itu ya, bareng siapa berwudu, dipercantik wudunya, sholat 2 rakaat, maka Allah berwajib memasukkan dia ke dalam surga. Itu ucapan Nabi langsung, hadis qauliyah. Yang kedua hadis fi'liyah, perbuatan Nabi. Rasul lagi sholat, ya, sahabat menyaksikan nih. Oh, Rasul takbirnya begitu, kadang-kadang di atas kepala, telinga, kadang-kadang di bawah telinga sampai pundak. Dicatat oleh para sahabat. Ini kan beda-beda ya. Kalau tahiyat, para sahabat perhatikan, ada yang digerak-gerakan, ada kadang-kadang enggak gitu ya. Dicatat para sahabat. Oh, Rasul itu kalau sholat, ujungnya suka digerak-gerakan kalau tahiyat. Ada juga menyebutkan, oh dia enggak, biasa saja. Itu adalah hadis fi'liyah, ya, yang dikerjakan oleh Nabi, tapi dicatat oleh para sahabat. Sehingga banyak perbedaan tuh kan. Yang ketiga hadis takririyah. Takrir itu persetujuan, ya. Sahabat cerita, saya begini-begini. Oke, gitu. Katanya bilang bagus itu. Kalau diamkan berarti bagus. Persetujuan lah. Di antara 3 hadis ini yang paling bagus adalah yang qauliyah, derajat yang diucapkan oleh Nabi secara langsung tuh, ya. Sahabat, ya, atimul hajj, sempurnakanlah haji kalian. Itu diucapkan oleh Nabi tuh. Itu yang utama, yang baru yang kedua yang dikerjakan, yang ketiga baru yang takrir disetujui tadi. Kalau misalnya perbedaan hadis karena pendapat para sahabat tuh nggak usah cemas, ya. Dia bilang, ini sahabat lihat sholatnya, sahabat Nabi itu begini. Sahabat lagi lihatnya begini. Jadi nggak usah jadi perbedaan ya tentang bagaimana tata cara Nabi ibadah. Tapi kalau diucapkan oleh Rasulullah SAW, itu hadis yang utama. Saya teruskan. Yang ketiga, hadis yang disampaikan oleh Humran. Nah, ini hadis fi'liyah ya. Tadi yang pertama tadi qauliyah, yang kedua takririyah, Bilal tadi, yang ketiga saya sampaikan hadis yang fi'liyah, perbuatan. Kata Humran, ya, saya pernah menyaksikan Utsman bin Affan.
Umroni Maula Utsman bin Affan, ya. Apa Maula itu? Pembantu, ya, pembantu Utsman bin Affan. Dia melihat kalau Utsman bin Affan itu kalau berwudu, ya seperti kita praktekkan biasa ya, seperti itu, ya. Biasa kumur-kumur, cuci tangan, baca bismillah. Artinya yang rukun dipraktekkan, yang sunnah juga dia praktekkan. Bukan hanya rukun saja. Kalau rukun wudu kan cuma 4 ya. Kalau Bapak baca surat Al-Maidah ayat 6 tuh, ya, wa idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ya, ilal marafiq wamsahu biarjulikum ila ka'bain. Tuh, wamsahu ru'usahum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 saja kalau kita baca surat Al-Maidah itu rukun. Jadi rukun wudu itu cuma apa? Wajah, kemudian tangan, kepala, kaki. Jadi rukunnya begitu. Sunnahnya ditambah. Kalau pakai rukun aja boleh, boleh, nggak apa-apa. Tapi sayang ada sunnah tuh apa misalnya kumur-kumur, kemudian masukkan ke dalam air, ke dalam hidung, lalu sing-singkan tuh. Nah, itu bagus Pak untuk imunitas. Ini zaman COVID lagi kayaknya nih kan sekarang, praktekkan itu Pak. Ya, praktekkan itu wudu yang baik tuh. Kemudian tangan sampai siku, ya. Siku tuh ujungnya apa? Nggak usah sampai betis. Jadi sampai siku tuh ujungnya siku ini, ya, siku ke bawah gitu. Dan kemudian dilebihin boleh. Kata Imam Syafi'i boleh aja dilebihin nggak apa-apa. Takut khawatir nggak sampai siku. Tapi sampai siku pas juga nggak apa-apa. Memang sampai situ batasnya gitu ya. Kemudian wamsau apa rusaum, mengusap kepala. Nah, kalau Bapak mengambil pendapat Imam Hanafi, Imam Maliki, ya, dan Hanafi, membasuh kepala itu udah sampai belakang Pak, sampai belakang nih, basah nih, dibalik tarik lagi ke depan, paham nggak? Air nih basah nih, 2 nih tapaknya, ya, masuk sini, terus sampai belakang, kiri kanan nih, balikin lagi, dia, terus atas telinga, jadi memang dibasuh semua, kan di sana wamsahu, ya, diusap semua tuh, kepala. Kan ke atas telinga ini kepala Pak, yang ada rambut ini kepala gitu, maka itu diusap. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i cukup ujung rambut ini aja nih, ya, ujung jidat nih, sekalipun cuma 1 helai rambut atau 3 helai, kata Imam Syafi'i sah. Khususnya bagi kaum wanita berwudu, kaum wanita itu nggak perlu buka jilbab, ya. Bahkan mohon maaf kalau Bapak pakai sorban Pangeran Diponegoro, mohon maaf ya, itu ke pangeran-pangeran zaman dulu tuh, kan dia berat kalau suruh buka lagi, kan masangnya lama Pak ya, apa udang-udang ya, gitu, lama dipasangnya lagi. Pakai mazhab Syafi'i, tempelin aja tuh ujungnya nih kan 3 lembar selesai, ya, gitu. Basuh kaki, kaki juga sama sampai mata kaki, ya, nggak perlu sampai betis ke atas, ya, nggak perlu sampai betis. Coba waktu kapan tuh ada viral tuh ya, ada menteri praktek wudu, salah dia kan diketawain tuh ya, terbalik maksudnya, terbalik kan apa namanya tuh, dia ada namanya rukun apa syarat wudu tuh tertib, nah, berurutan gitu, berurutan. Boleh nggak dibalik kaki dulu, baru ke muka, nggak boleh. Sekalipun Rasul pernah praktek Pak, pernah, tapi hadis itu jadi perdebatan. Jadi Rasul pernah, ya, berwudu dia kaki dulu, ya, kaki baru rambut, paham ya, baru kepala. Ada hadis itu. Tapi di situ jadi perdebatan. Sekalipun ada orang yang membela menteri tadi ya menggunakan hadis itu, ya, dia membela mati-matian menteri yang keliru tadi itu dengan hadis tadi. Ketemu aja orang dari hadis itu ya. Tapi kemudian dibantah, hadis doif. Hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sandaran. Tapi sebagai sebuah referensi nggak apa-apa, kan ilmu ya, ilmu. Bahwa ada orang praktek seperti itu. Ya, saya teruskan. Berwudu itu harus berurutan dan muawwilat. Artinya apa? Tidak boleh misalnya ditunda tuh. Bapak berwudu habis muka nih ada bola pas lagi rame itu kan ditinggal menonton bola dulu. Paham nggak Pak? Muka selesai ya. Angkat tangan selesai, ada bola, buru-buru lari, ya, ditinggal tuh kan. Atau paket, kan sayang paket, nonton, ya.
Wudunya belum selesai, ditinggal. Beres paket, baru terusin tuh. Tadi sampai mana di bangga? Oh, tangan sudah, berarti tinggal kepala sama kaki. Itu nggak boleh, Pak. Paham ya? Nggak boleh. Jadi harus disambung, ya. Istimror, terus ya disambung. Nggak boleh diputus dia mu'awilah tuh ya. Itu maksudnya begitu. Tidak boleh ditunda, ya. Begitu juga dengan sholat syukrul wudhu, ya. Selesai wudhu, tuh. Bapak tidak bisa kemudian pergi dulu ke warung beli itu, ya, ke pasar atau kemana dulu nonton TV dulu ada wudhu, baru Bapak sholat syukrul wudhu. Itu nggak nyunah, ya. Yang baik itu sebelum air wudhu itu kering, ya, sholatlah, gitu. Ya. Jangan tunda dulu. Ya ukuran kita wudhu di rumah, datang ke masjid. Syukuran itulah, ya, kita sholat syukur wudhu di masjid bareng dengan sholat tahiyatul masjid. Digabung, boleh digabung. Paham ya? Di tempatnya di mana aja boleh sebetulnya sih. Cuma memang Rasul itu mengajarkan, kata beliau, ucapan beliau, Pak, ya. Inna afdalas sholati fi baitihi illal maktubah. Ya, sesungguhnya sebaik-baik sholat itu adalah di rumah, kecuali yang wajib. Nah, itu. Jadi kalau misalnya di rumah masih keburu, ya di rumah aja sholat syukur wudhunya tuh. Kan dari kamar mandi beres, dilap sedikit, langsung gelar sajadah, wudhu 2 rakaat, apa sholat 2 rakaat, selesai. Itu ganjarannya, Pak, luar biasa, Pak. Bapak boleh masuk dari ke surga dari 8 pintu yang mana aja. Itu yang membuat saya kadang-kadang tercengang. Ibadah lain enggak seperti itu, Pak. Bapak katakanlah sholat tahajud, ya, enggak kayak gitu ganjarannya tuh ya. Tahajud yang 8 rakaat atau 11 rakaat itu dia tidak memberikan ganjaran seperti kita bebas masuk surga dari pintu mana aja tuh. Tapi ini luar biasa. Sehingga sayang kalau kita masih punya wudhu dibiarkan begitu saja. Oke, itu sholat 2 rakaat sampai dah kering. Ya, tempatnya di mana dia? Waktunya kata Imam Hanafi dan Imam Maliki, sholat syukrul wudhu itu boleh dilakukan kapan saja kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Kapan? Setelah ba'da subuh, ba'da sholat asar. Ya, kata Imam Hanafi dan Imam Maliki itu. Dan pas waktu tengah hari itu, ya, pas matahari kinclong-kinclongnya itu nggak boleh sholat syukrul wudhu itu. Tetapi kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, ya, tadi mendapat ya, boleh dong kita pendapat orang kan, ini pendapat mazhab kan, boleh. Kata Imam Syafi'i dan Imam Hambali, boleh kapan saja, tidak dibatasi waktunya kalau mau sholat syukrul wudhu. Ya, mau habis sholat subuh boleh, mau habis sholat asar boleh, mau tengah hari bolong boleh. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita mau praktik sholat syukrul wudhu, kalau Bapak mengambil mazhab Imam Syafi'i, kapan aja boleh. Ya. Jangan kemudian jadi alasan. Ya. Enggak mau sholat syukrul wudhu, soalnya saya kan ikut mazhab Hanafi. Enggak mau sholat syukrul wudhu, ini kan waktu yang dilarang dibilang. Akhirnya enggak sholat kan, sayang gitu ya. Kalau saya secara kebetulan memilih mazhab Asy-Syafi'i, ya. Jadi saya praktek sholat syukrul wudhu di mana aja, mau di rumah, mau di jalan, di masjid, di mobil, ya, di mana aja praktek sempat. Termasuk kalau kita juga tayamum, paham ya? Tayamum kan berwudhu juga ya, mensucikan. Contoh lagi sakit di rumah sakit nih, ya. Sakit, panas dingin kan nggak mungkin pakai. Panggil suster sini. Ada apa Pak? Saya mau tayamum ya. Boleh pundak suster boleh nggak? Oh boleh. Tapi jangan di depan ya Pak ya. Di depan nggak boleh. Di belakang punggung boleh gitu ya. Ya Pak RW ya. Punggung boleh gitu. Jangan di depan. Nah selesai tayamum itu ya apa? Sholat syukrul wudhu 2 rakaat sambil tiduran aja. Allahu Akbar. Ya.
Nah, isyarat. Kenapa? Ini Pak, momen-momen yang genting itu kan pada waktu sakit. Orang di rumah sakit mananya kan udah genting kan, udah berat kan. Kalau sakit ringan kan nggak mungkin dibawa ke rumah sakit ya. Jarang lah orang kita kalau sengaja apa pengen dirawat di rumah sakit ya. Kalau sakit biasa jarang Pak. Kecuali terpaksa udah berat banget baru minta dirawat di rumah sakit juga. Dokter juga nggak mungkin ngasih kan. Ya. Kalau dia bisa mah ya kita berobat di kampung-kampung kan biasanya gitu ya. Bahkan apa sih Mbah Parjo tuh laku ya. Nah, itu apa paranormal ya. Dia datang, ada tetangga saya tuh anjingnya sakit ya. Datang ke Mbah, anjing saya sakit. Bingung kan dia biasa ngobatin orang, suruh ngobatin anjing. Waduh, bilang repot juga nih. Baca apa dia bilang jampe-jampe nih. Ya semua. Sebisa-bisanya dia baca tuh pegang kepala anjingnya tuh anjing. Lamun rek hirup singgara cager. Lamun gering singgara modar. Jampe baca lagi 3 kali anjing. Lamun hirup singgara cager, lamun gering singgara modar. Itu 3 kali tuh. Kebetulan sembuh Pak. Wah luar biasa tuh Mbah dia. Sembuh tuh anjing Pak. Oh jag-jag deh. Dah. Wah seneng sih. Oh, ini orang-orang Sumatera sana jauh ya. Seneng dia anjingnya sembuh ya. Besoknya si Mbah tuh sakit Pak. Sakit. Orang pada nengokin tuh. Ini yang punya anjing nengokin lagi dong. Karena dia berbalas budi datang dia nggak bisa bawain es krim segala tuh ya. Cuma dia teringat waktu kemarin si Mbah ini baca mantra, dia bilang anjingnya sembuh, anjingnya sembuh, dia bilang apalagi orang, dibaca anjing mantra tadi, pegang kepalanya orang sana bukan orang Sunda, pegang kepalanya anjing, lamun rek hirup singgara cager, lamun gering singgara modar, ngomong gitu. Si Mbah ketawa denger itu Pak, 3 kali baca mantra sembuh Pak. Ajaib itu dibaca mantra itu si Mbah itu sembuh lah. Apa kembali ya? Jadi orang sakit itu Pak di rumah sakit itu punya kecenderungan memang sudah berat. Umumnya gitu ya, umumnya gitu. Sehingga harapan untuk hidup itu relatif lebih sedikit. Lah kalau begitu bagaimana bisa menyelamatkan dia ya agar dia mendapatkan husnul khotimah? Salat syukrul wudhu. Sekalipun dikerjakan dengan tayamum, ya, tapi praktekkan tuh Pak. Ya, praktekkan salat syukrul wudhu. Kan enak Pak ya. Nah, kita habis tayamum, Mama Suster, syukrul wudhu. Kalau toh Allah takdirkan, ya, ajal datang menjemputnya, dia sudah punya bekal, tiket VIP untuk bisa masuk surga dari 8 pintu yang mana saja. Amin. Kita pengen begitu Pak. Amalan yang ringan, sederhana, tapi ganjarannya besar. Lah gunanya mengaji itu kita jadi tahu. Ya. Jangan menganggap ibadat yang besar-besar aja. Ternyata ada amalan yang kecil, yang sederhana, tapi memberikan ganjaran dan pahala yang begitu besar. Itu yang kita cari. Karena Rasulullah bilang begini Pak. Dan hadis Sauban, sahabat Nabi juga, Sauban menceritakan tentang ucapan Rasulullah SAW. Rasulullah bilang begini. Istaqimu lan tuhsu ya fa inna khairu amalikum shalah. Ya. Hadis ini agak panjang. Rasul begini. Istiqomalah dengan amalan kamu bisa. Kita nih ibadah ini kan yang kita bisa apa? Rasul bilang istiqomah dengan amalan kamu bisa. Lan tuhsu karena kamu tidak akan mungkin bisa mengerjakan semua amal kebaikan. Pak, amal kebaikan yang Rasul contohkan itu banyak. Dan Rasul bilang nih, tidak mungkin kamu bisa mengerjakan semua amal kebaikan itu. Gak mungkin Pak. Oleh karena itu pilih amal ibadah, amal soleh yang kamu bisa kerjakan. Pilih yang ringan, yang ganjarannya besar. Amin. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dan kita bisa memilih amal-amal yang sederhana, amal-amal yang ringan, tapi ganjarannya besar. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau benar itu datang dari Allah, kalau kurang berkenan itu semata-mata karena kebodohan saya. Fattaqullaha mastata'tum wa la minkum billahi sabilillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita